Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Rahmat, ya, selaku mungkin bagian dari masjid, ya, pengurus Masjid Al-Wiqoyah Bank Muamalat Indonesia. Juga buat Kang Denny tadi yang sudah mengantarkan selaku MC, atau mungkin juga ada para pejabat, direktur dan mungkin dari Bank Muamalat Indonesia dan segala mungkin pengurus, termasuk juga buat ayah dan bunda, para karyawati dari Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bagian jamaah Masjid Al-Wiqoyah dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita memuja dan memuji Allah, diizinkan kita untuk bisa bersilaturahim via online, di mana kita tahu bahwa pandemi belum usai dan membuat kita terus berupaya memberikan hak bagi diri kita untuk terus belajar. Karena belajar ini kewajiban seorang muslim dan sejatinya tidak dibatasi oleh karena situasi. Semampu mungkin kita terus belajar. Dan Allah memberikan nikmat di masa pandemi ini berupa teknologi yang hari ini kita bisa manfaatkan. Sehingga meskipun situasi pandemi, ada nikmat Allah yang tidak bisa kita dustakan. Ya, dan ini bukti dari firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, dan inilah juga yang disebutkan dalam surat Al-Insyirah, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan ada kemudahan. Dan diulang oleh Allah sampai 2 kali. Salah satunya hari ini kesulitan yang kita rasakan, namun kemudahan tidak bisa kita pungkiri. Meskipun pandemi, tapi kita bisa terhubung dari rumah lewat koneksi yang sekarang kita manfaatkan lewat teknologi digital. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu gitu ya, di saat belum ada teknologi sedasar sekarang. Orang berbulan-bulan di rumah ya, pasti stres luar biasa. Hiburannya cuma nonton TV ya, sampai hafal semua iklan kan begitu. Bagi yang punya pasangan, alhamdulillah masih ada hiburan ya dengan pasangannya. Yang kasihan saudara kita yang jomblo ya, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana begitu, karena bingung mau ngapain. Tapi hari ini insya Allah enggak ya, kita masih bisa di rumah terhubung dengan siapapun lewat teknologi Zoom yang hari ini kita nikmati. Ayah bunda, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang memang kita bayangkan dari masa pandemi ini adalah kita sedang diberikan suatu nikmat oleh Allah untuk berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga, dan ini sejatinya adalah sebuah momen yang harus kita manfaatkan. Di mana sejatinya masalah yang krusial di masa pandemi ini sejatinya bukan sekedar isu tentang kesehatan ya, atau isu yang terkait dengan ekonomi. Memang selama ini perhatian kita hanya masuk ke dua isu tersebut. Seolah-olah pandemi hanya berkaitan dengan kesehatan dan ekonomi. Betul, dua hal ini memang tidak bisa kita dipungkiri bahwa masalah kesehatan sangat krusial ya. Itulah mengapa kita memiliki protokol kesehatan. Masalah ekonomi juga sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sehingga di masa pandemi ini banyak sekali kita diberikan upaya untuk meningkatkan agar ekonomi kita tetap survive gitu. Tapi tidak bisa kita sepelekan bahwa masalah keluarga adalah yang justru menjadi salah satu tolak ukur dari bagaimana bangsa ini bisa survive. Kenapa demikian? Justru di tengah pandemi yang sejatinya kita berharap banyak sekali perbaikan-perbaikan khususnya terhadap keluarga kita, justru kita sangat kaget ketika justru banyak mendapati fakta di lapangan, angka-angka yang terkait dengan isu-isu kerumah tanggaan ini meningkat pesat. Contohnya angka perceraian. Angka perceraian disinyalir di tahun 2020 di masa pandemi ini meningkat pesat. Dan ini salah satu yang tentu kabar yang tidak menggembirakan ya. Misalnya kita dapati fakta bahwa antrian di Pengadilan Agama di Bandung yang sempat viral itu, orang mau menggugat cerai udah kayak antrian sembako kan begitu. Orang kok bisa menggugat cerai itu ngantri dan menunjukkan minat yang besar terhadap perceraian.
Saya sempat nggak percaya dengan hal ini sampai saya mengalami ketika suatu hari saya melewati pengadilan agama daerah Jakarta Timur yang nggak jauh dari rumah saya gitu. Waktu itu ada keperluan dan begitu saya melewatinya agak kaget gitu ya. Karena macetnya dan itu dipengaruhi oleh parkiran yang membludak di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan karena nggak muat orang parkir di pinggir jalan tanpa ada yang mengatur sehingga mengganggu perjalanan lalu lintas. Di situ saya merenung ternyata memang bukan isapan jempol belaka apa yang terjadi di Bandung yang ada viral. Ternyata saya lewati dan itu menjadi bagian penting. Inilah kenapa ini menjadi salah satu isu yang tidak bisa kita sepelekan. Bahwa ternyata banyak rumah tangga yang dalam hal ini justru rapuh dan rusak di saat seharusnya kita berupaya membereskannya. Di saat justru kita berupaya untuk mengatasinya. Bahwa bangsa ini mau tidak mau harus kita akui sangat lemah terutama dalam masalah isu keluarga. Hal ini nggak bisa kita dustakan, nggak bisa kita bohongi ya. Tidak ada hubungan kepentingannya siapapun presidennya. Sampai sekarang pun kami sebagai penggerak aktivis keluarga merasa tidak puas gitu. Dibuktikan dengan apa ya? Betapa tidak ada satupun policy yang berkaitan dengan keluarga yang kita anggap sebagai bentuk keseriusan pemerintah. Mohon maaf gitu ya. Dari awal negeri ini berdiri tidak ada Kementerian Keluarga. Tidak ada. Padahal kalau kita tanya ya sebagaimana kita ditanya ekonomi penting nggak? Penting banget ya. Maka saking pentingnya kita bikin Kementerian Ekonomi. Kita sepakat akan hal itu. Kesehatan penting. Oh iya dong, ini berkaitan dengan hajat orang banyak. Iya, dibikinlah Kementerian Kesehatan. Politik penting. Oh iya, kalau nggak ada politik kisruh negara. Ya akhirnya kita bikin Kementerian Politik. Begitu ditanya, keluarga penting nggak? Penting sih, tapi sampai sekarang nggak ada Kementerian Keluarga. Ya, kalaupun ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini berdayakan perempuannya sampai diplesetkan sebagai laki-laki yang jahat. Ya, dia utusan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yaitu tugasnya memperdaya perempuan kan gitu ya. Jadi banyak perempuan diperdaya gitu ya dengan dia karena dia merasa ini program jadi untuk memperdaya perempuan gitu ya. Jadi dia banyak buka cabang di mana-mana, menipu sana sini karena merasa tugas perempuan diperdaya gitu ya dan kadang-kadang miris gitu masa memperdaya dengan perdaya kalimat yang sedikit mirip gitu. Ini yang kerja padahal yang harus dikuatin harusnya bapak sebagai koam, tapi perempuan lagi yang ujung-ujungnya diberikan padahal ketangguhan keluarga harusnya dilihat dari bapaknya. Bapak yang nggak tangguh, bapak yang nggak bisa menjalankan perannya sebagai koam, hancurlah keluarga. Inilah awal dari keluarga tidak mendapatkan porsi yang cukup di dalam isu-isu. Bahkan baru aja kemarin kita mendapati fakta RUU ketahanan keluarga itu justru ditolak diajukan di pemerintah di anggota dewan. Entah apa yang terjadi, tapi intinya bahwa betapa kita sepertinya sangat tidak peduli terhadap urusan yang keluarga ini. Apalagi di masa pandemi ini. Ya, saya mendapati kabar, mohon maaf banget, di beberapa daerah maksudnya di luar negeri gitu ya. Ya, saya dapati kawan saya di Norway, di Swedia, di Jerman, bahkan di New Zealand. Biasanya kalau pemerintah mereka di sana membuat sebuah policy atau kebijakan, ahli keluarga dilibatkan. Supaya apa? Kebijakan ini terkait juga dengan bagaimana menjaga stabilitas keluarga di masa pandemi agar tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Tapi akhir-akhir ini di negeri kita angka perceraian itu nggak bisa kita tolak. Bahkan sebelum pandemi aja tahun 2009 ya bercerai 250.000 pasangan. Tahun 2019 angka perceraian ada hampir 2 kali lipat meningkat menjadi 463.500 pasangan. Ya, disinyalir tahun 2020 meningkat lagi. Ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap sepele. Kenapa? Karena dari keluarga yang hancur, yang rusak, sejatinya kita sedang berada di gerbang kehancuran. Ya, gerbang kehancuran ditandai dari bagaimana kehancuran yang tandai dengan keluarga yang rapuh atau keluarga yang rusak. Dan ini hal yang tidak bisa kita sepelekan. Maka bagaimana Islam sendiri menganggap hal ini tidak bisa kita anggap ringan. Makanya Rasulullah memberikan isyarat betapa pentingnya kita memahami makar iblis kepada manusia, diantaranya adalah menghancurkan keluarga. Ini jangan dianggap main-main.
Ya, dan Rasulullah mengabarkan tentang makar iblis ini. Kita sama-sama tahu bahwa sesuatu yang berkaitan dengan dunia jin, dunia gaib, jika dari Rasulullah wajib kita percayai. Ya, beda kalau hanya berdasarkan ya prasangka atau wawancara dengan dunia jin gitu ya. Jin wawancarain gitu ya kita tahu ya yang dilakukan paling tipu daya. Ini disampaikan betapa Rasulullah memberitahu innal iblis saya da'u arasyahu alal ma. Sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas air. Ini pertama kali Rasulullah memberitahu betapa iblis punya istana di atas air. Tsumma yad'u saroyahu. Kemudian Rasulullah mengatakan iblis mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk rapat. Ya. Jadi iblis aja sangat concern seluruh anak buahnya setan di penjuru dunia dikumpulin. Ya mungkin ya enggak semuanya lah, katakanlah kepala cabangnya lah gitu. Jadi di seluruh kepala cabang setan-setan di dunia dikumpulin. Ya kalau kita simpulkan inilah sejenis rakor ya. Jadi iblis ini sampai saking seriusnya menggoda kita mengadakan rakor ya. Rapat koordinasi. Ini bukti bahwa iblis ini nggak main-main sama kita. Ya jadi jangan sampai kita kalah ya bahkan kalau kita lihat iblis saking seriusnya bikin rakor ya. Jangan sampai aktivis dakwah, aktivis masjid, pengurus DKM jangan sampai kalah sama iblis. Ya iblis aja bikin rakor. Harusnya kita ada rakor juga nih. Jangan sampai hal ini kita anggap sepele. Ya kenapa iblis rakor? Karena dia serius menggoda kita. Iblis kan makhluk Allah yang paling istiqomah ya, maaf gitu, tanda kutip ya. Kenapa? Dia nggak ada ceritanya iblis mengajukan cuti atau resign gitu. Capek jadi setan gitu, nggak ada. Dia bertugas gitu. Kalaupun dia resign dia atau cuti gitu ya ke Bali, dia jalanin tugas juga sesuai dengan protokol apa yang dia terima gitu. Jadi betapa luar biasanya. Kemudian iblis bertanya kepada masing-masing anak buahnya setan. Madza fa'altum? Apa yang telah kalian lakukan? Apa yang telah kalian kerjakan? Sampai ditanya, apa yang telah kalian kerjakan? Maka disitulah akhirnya diceritakan bagaimana dalam hal ini satu setan bercerita kepada iblis. Apa kata setan ini kepada iblis? Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini, dan ini. Saya sudah membuat amalan yang membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras, riba, dan semisalnya. Mendengar laporan ini, iblis bukannya merasa bangga, iblis malah mengucapkan kalimat penyepelean. Apa kata iblis? Ma sonata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, ya, terlalu biasa, terlalu mainstream. Ya. Semua setan udah biasa melakukan itu. Enggak ada yang istimewa. Iblis nggak puas dengan laporan anak buahnya. Nah begitu ada satu setan di antara anak buahnya yang lain melapor, ya iblis ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatih. Dua iblis, saya pepet terus seseorang, saya tidak tinggalkan dia walau sejenak sampai dia bercerai dengan pasangannya sampai rumah tangganya berantakan. Ini disampaikan oleh iblis anak buah ini kepada iblis. Mendengar laporan ini iblis begitu bangga. Setan tadi anak buahnya melapor ini disuruh duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian keluarlah kalimat iblis kepadanya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Masya Allah. Inilah salah satu dalil yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dari hadis ini riwayat Imam Muslim. Betapa prestasi terbesar setan dalam merusak manusia adalah merusak keluarganya. Prestasi terbesar setan adalah merusak keluarganya. Dan ini harus kita pahami betapa yang dirusak adalah memang keluarga. Sehingga kalau kita lihat dari dalil ini memberi isyarat bahwa jangan menganggap sepele urusan cerai. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah punya fatwa tersendiri terkait dengan perceraian. Apa kata beliau? Al-aslu fi tolak al-hazru. Hukum dasar cerai haram. Innama ubiha minhu bil qadril hajah. Jikapun dibolehkan atau dilakukan kecuali berdasarkan hajah atau kebutuhan yang sangat mendesak. Artinya jangan bermain-main urusan cerai. Kenapa? Dari perceraian, kerusakan yang terjadinya muncul kerusakan di mana-mana. Di antara kerusakan yang tanpa disadari oleh kita, yaitu dari perceraian suami istri, muncul ya seperti layaknya bola salju dan ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Biasanya, mohon maaf, kenapa sih setan sangat berkepentingan terhadap perceraian? Karena dari suami istri bercerai, umumnya berhasil membuat satu bahwa di antara mereka terjadi permusuhan. Ya, udah mulai tuh ya dulunya mesra manggil ai beb ya, ayam bebek gitu ya.
begitu udah jadi mantan nyet gitu kan, banyak tuh kasusnya. Ya berpindah dari I beb nyet gitu. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Ya, sehingga membuat bermusuhan itu juga bagian dari makar setan kepada manusia. Ya, kemudian setelah itu mampu membuat di antara mereka bahkan putus asa, desperate. Ada yang merasa akhirnya buat apa saya memakai jilbab, buat apa saya ngaji. Kalau akhirnya saya gagal mempertahankan rumah tangga, ada yang mohon maaf banget hasil bujukan setan mampu membuat mereka misalnya meninggalkan pelajaran agama, ada yang mabok-mabokan, dapatlah peluang baru maksiat yang dilakukan oleh satu hal yang terjadi karena perceraian. Jadi antaranya adalah bagaimana mereka akhirnya ya melarikan diri. Ada yang bahkan waliyazubillah, ada yang ujung-ujungnya murtad. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan. Ada kejadian sampai dia murtad. Selesai masalahnya belum. Dan iblis mampu meranjak lagi kepada upaya merusak dari perceraian ini apa? Munculnya stereotip. Stereotip itu adalah persepsi yang ditampilkan khususnya oleh keluarga besar. Mohon maaf ya, keluarga besar mantan istri akan berkata kepada si wanita, apa katanya? Lain kali kalau cari suami jangan dari suku ini ya. Suku ini tuh brengsek laki-lakinya. Tuh, muncul stereotip, berhasil membuat permusuhan. Jadi keluarga besar mantan suami keluar juga stigma atau stereotip. Lain kali kau cari istri jangan dari suku ini ya. Suku ini tuh celamitan, matre perempuannya. Jangan sampai deh kamu dapat yang kayak gitu lagi. Mulai muncul stereotip terhadap sebuah suku. 3 yang terjadi salah satunya seperti itu, muncul kerusakan lagi. Selesai belum? Yang keempat yang tanpa disadari, anak-anak yang hasil pernikahan biasanya terjadi dari perceraian ini, maka biasanya mereka berada dalam kondisi yang gamang. Mau dekat dengan ibu nggak enak sama ayah, sama ayah nggak enak sama ibu, jadilah mereka lebih betah berada di luar, dibina oleh jalanan. Dan inilah salah satu petaka yang muncul di pengasuhan zaman sekarang. Apa itu? Petaka pertama pengasuhan ketika rumah tak lagi dirindukan. Saya sebagai konselor bisa mendapati anak-anak yang besar di jalanan bukanlah anak-anak yang tidak punya rumah. Mereka punya rumah, bahkan mewah, ada kolam renang, AC-nya lengkap, tapi nggak betah untuk di rumah dan lebih milih nongkrong di mall, di kafe, bahkan di jalanan. Disitulah kenal dengan pengedar narkoba, kenal dengan predator seksual, kenal dengan free sex dan semisalnya, salah satunya karena mereka tidak mendapat rasa nyaman. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Betapa iblis menyasar bahwa dari perceraian sejatinya iblis mensasar satu buah target, yaitu menghancurkan institusi keluarga dengan harapan anak-anak akhirnya tumbuhlah mereka di masa depan jadi anak-anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan secara patut. Jadilah mereka yang mau tidak mau jadi pemimpin negeri ini, dan kebayang tidak jika negeri ini dipimpin oleh anak-anak yang bermasalah karena tidak mendapatkan tumbuh kembang yang patut di dalam rumah tangganya. Maka inilah yang dimaui oleh iblis. Maka kita wajib merasa ini sebagai sebuah peringatan. Jadi kalau sekarang masa pandemi ini penting untuk kita mulai mengukur. Oh iya ya, apakah saya sudah mulai menuntaskan, menjalankan peran. Jangan-jangan selama ini saya menyepelekan peran selagi di rumah. Saya di rumah misalnya seorang suami, ada fisiknya namun ruhnya tidak. Suasana di rumah bahkan tidak mendapatkan gambaran yang memberikan suasana bagaimana rumah kita menjadi rumah yang sungguh-sungguh sesuai dengan harapan. Ya, salah satunya memulai dengan memperbaiki hubungan dengan pasangan. Kenapa demikian? Karena hubungan dengan pasangan ini awal dari bagaimana rasa nyaman yang bisa ditularkan ke anak-anak. Anak-anak itu sepele sebenarnya. Anak-anak itu selama memastikan ayah ibunya mesra, ayah ibunya itu saling dekat, saling akrab, nampak kemesraan, mereka pun nyaman. Karena kemesraan itu ibarat wangi bunga atau misalnya yang akan mengundang datangnya kumbang atau orang untuk datang. Tapi jika terjadi keributan, konflik di antara suami dan istri, maka pastinya ya bau busuk dari konflik itu membuat orang nggak betah. Dan kami temui itu anak-anak yang mohon maaf gitu ya, kalau mereka berada di luar itu ketika ditanya, Bu, rumah mereka rumah yang megah tapi nggak pulang, kenapa? Capek mereka dengan konflik yang terjadi dengan ayah dan bundanya. Mereka ingin sekali suasana tenang tanpa harus bunda mencaci maki ayah, ayah mencaci maki bunda. Dan inilah PR yang harus kita lakukan. Sehingga kalau sekarang kita saat ini ada di rumah, maka PR kita adalah mengupayakan
Apa yang selama ini hilang dari rumah kita? Bagaimana keharmonisan itu bisa dapat kalau kita sendiri tidak menyadari apa yang menyatukan harmonis atau mendapatkan keharmonisan tadi. Apa sih dasar seseorang itu bisa menjalin keharmonisan? Bahwa keharmonisan yang merupakan bagian rasa tenang dan bahagia adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan kepada kita yang disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan ingat, sakinah, mawaddah, dan rahmah itu adalah karunia yang datang dari Allah yang diturunkan langsung dari langit. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Fatih ayat 4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, ya, dalam hal ini dia Allah yang menurunkan, ya dalam hal ini sakinah ke hati orang-orang beriman. Allah yang menurunkan sakinah, kebahagiaan kepada hati orang-orang beriman. Karena itulah yang membuat seseorang itu sakinah dalam hal ini adalah sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sakinah itu dibuat-buat sekedar karena urusan materi, mohon maaf. Karena ada beberapa yang saat ini mungkin merasa sakinah itu hanya mengandalkan bagaimana transferan nggak pernah telat gitu ya. Ya walaupun ya itu sesuatu yang mungkin bisa kita upayakan. Tapi dasar pertama sakinah adalah bersumber dari Allah. Makanya tidak mungkin mendapatkan kesakinahan kalau kita nggak beresin hal yang paling fundamental dalam berkeluarga. Apa itu? Al-barokah. Itu dulu yang diberesin. Karena betapa banyak keluarga yang akhirnya merasakan ketidakbahagiaan, betapa banyak keluarga yang tidak bisa harmonis karena ternyata mereka tidak mendapatkan yang namanya keberkahan. Kalaupun harmonis, harmonis mereka harmonis yang ujung-ujungnya tidak berujung kepada kebahagiaan hakiki, yaitu harmonis laksana Abu Lahab dan istrinya. Harmonis, tapi harmonisnya tidak berujung kepada surga karena mereka tidak berkah. Itulah mengapa setiap kita diajarkan Rasulullah sebuah doa. Doa yang sejak awal nikah adalah sebagai pengikat dan pengingat. Bahwa yang kita kejar itu adalah bukanlah yang mungkin disebut rukun, bukan disebut banyak anak, tapi juga yang dikejar adalah keberkahan. Doanya sudah sama-sama kita paham. Barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya. Ya Allah, ya apa keberkahan atasmu dan atas orang-orang sekitarmu, dan semoga kalian dikumpulkan dengan kebaikan. Intinya diajarkanlah kita doa yang intinya mengajarkan yang penting kita target utamanya berkah.